Halo semuanya, nama saya Kedai Mulyadi dari 20510017. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis kedai kopi. Video ini bertujuan untuk tugas UAS dari mata kuliah kewirausahaan. Ya, mari kita mulai presentasinya hari ini. Isi presentasi hari ini akan membahas yang pertama mengenai latar belakang bisnis yang saya pilih, kemudian yang kedua manfaat bagi masyarakat dari bisnis ini, yang ketiga referensi inovasi, yang keempat rencana bisnis, dan yang kelima adalah penutupnya. Nah, kedai kopi yang diobservasi yang menjadi landasan dari ide untuk bisnis ini adalah kedai kopi UMKM bernama Mana Coffee. Contoh-contoh produk yang ada pada kedai kopi ini cukup bervariasi, terutama untuk varian coffee-nya itu sendiri. Kemudian selain kopi, di sana juga terdapat minuman-minuman jenis lain seperti teh, kemudian soda. Tentu saja sodanya bukan seperti soda-soda kemasan yang dijual di pasaran, tetapi ini mempunyai autentifikasi tersendiri. Kemudian juga ada coklat dan susu, seperti itu. Kemudian untuk makanannya, mereka juga memiliki snack dan main dish khusus yang akan juga saya tampilkan contohnya setelah ini. Nah, bisnis ini sendiri adalah kedai kopi yang menjual produk-produk yang tentunya tidak sama dengan tempat lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari produk yang dijual pada Mana Coffee. Pada gambar di sini terlihat ada beberapa jenis minuman, contohnya seperti soda gembira yang berwarna pink itu, kemudian ada vanilla latte, kemudian bagian dishnya itu adalah snacknya, dan yang di bawah sebelah kanan itu adalah minuman dengan jenis coklat. Ya, usaha ini berupa kafe atau kedai yang menjual berbagai macam minuman dengan spesialisasi kopi tentunya, dan beberapa makanan ringan buatan tersendiri. Usaha ini juga bukan membeli sebuah merek dagang dengan harga yang mahal, melainkan usaha ini dibuat dengan usaha sendiri dengan nama juga yang pasti tidak pasaran. Latar belakang dari berdirinya usaha ini adalah usaha masyarakat kecil yang sedang tren saat ini, mulai dari usaha-usaha seperti warung, tempat makan, hingga jasa-jasa cukup marak ada saat ini. Dalam perkembangannya di dalam masyarakat saat ini, UMKM sudah mulai lebih diperhatikan oleh pemerintah juga, sehingga usaha-usaha ini sedang digemari oleh masyarakat. Namun terkadang kurang didukung juga oleh sumber daya manusia yang cakap pada bidangnya masing-masing. Nah, dengan banyaknya UMKM di masyarakat saat ini, banyak pula masyarakat yang kehilangan pekerjaannya juga dikarenakan pandemi COVID yang cukup lama. Nah, di dalam hal ini sudah selayaknya jika masyarakat juga mendapatkan pemberdayaan khusus sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran dalam era pandemi maupun pasca pandemi ini. Dari situlah maka saya berusaha untuk mencoba membuat rancangan mengenai bisnis ini. Ya, manfaat dari kewirausahaan itu sendiri itu lebih seperti menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat, mengembangkan potensi yang ada di masyarakat juga seperti barista, kemudian cooker atau cooking ya, karena sebagian besar dari dunia kulineri maupun perhotelan itu sempat redup di saat pandemi, sehingga banyak sekali karyawannya yang kehilangan pekerjaan dan hingga saat ini belum memiliki pekerjaan lain yang bisa sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan. Dan tentunya manfaat dari UMKM ini sendiri adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam perkembangan dari UMKM itu sendiri, tentu saja dibutuhkan referensi inovasi. Referensi inovasi ini biasanya ada dalam bentuk variasi menu. Variasi menu ini mungkin bisa disesuaikan dengan tren yang sedang berlangsung, atau juga mungkin kreativitas dari sang pemilik maupun ide-ide yang dikeluarkan saat betul-betul membutuhkan inovasi ini. Kemudian yang kedua ada bagian dari layanan. Layanan ini dapat mengalami inovasi juga, bagaimana training pegawainya, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh pegawainya saat menyambut customer. Semuanya itu bisa menjadi otentik melalui inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, referensi inovasi itu sendiri ada dalam bentuk layout. Layoutnya apa? Yaitu keunikan dari desain tempat yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lainnya. Misal dengan membuat coretan-coretan tembok yang mungkin menjadi salah satu ciri khas dari tempat ini, sehingga orang akan lebih mudah mengingat bahwa tempat ini sangat instagramable, atau mungkin juga memiliki spot-spot foto, atau mungkin nyaman untuk
bisa berkumpul bersama orang-orang yang mereka inginkan. Rencana untuk memulai bisnis ini, pertama yang saya miliki adalah mengenai produk. Rencananya produk ini harus minimal terjual perharinya itu adalah 50 buah, baik itu minuman maupun makanan, namun jumlahnya per hari kurang lebih 50. Dan waktu pelaksanaan dari bisnis ini akan dibuka setiap hari, namun dalam waktu yang berbeda. Untuk Senin sampai Kamis akan dibuka dari pukul 10 hingga jam 9 malam. Namun untuk weekend di hari Jumat sampai Minggu akan dibuka lebih awal, yaitu pukul 9 pagi hingga 10 malam atau jam 22.00. Untuk bagian kepegawaian, dalam bisnis ini akan digunakan 2 shift per harinya, di mana setiap shiftnya itu akan diisi oleh 6 orang. Dengan uraian sebagai berikut: 2 orang waiters, 2 orang barista, dan 2 orang cooker yang akan memasak main dish maupun snack untuk customer. Nah, target dari bisnis ini sendiri lebih kepada remaja usia sekolah menengah atas yang sudah mulai senang untuk mengobrol-ngobrol dalam waktu luang mereka, yang membutuhkan ruang khusus untuk saling berbincang, hingga pada pekerja-pekerja kantoran yang membutuhkan ruang untuk mengerjakan pekerjaan mereka maupun berdiskusi bersama dengan teman-teman maupun rekan kerjanya. Nah, dalam memilih suatu usaha, perlu diketahui juga terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang akan kita dirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendirian usaha, sehingga ketika usaha ini dijalankan akan berlangsung dengan baik. Usaha coffee shop ini atau kedai kopi ini adalah usaha kecil yang dapat membantu membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang ada di lingkungan tempat usaha ini didirikan. Sejalan dengan itu, usaha ini tidak memerlukan modal yang besar, namun juga tetap memerlukan perencanaan yang sangat matang untuk dapat mendirikan usaha ini. Demikian presentasi dari saya mengenai rencana bisnis kedai kopi atau coffee shop ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.